Oke, sudah direkam. Nah, ini adalah cat IISG-nya. Sebelum saya mulai, ada yang kaget dengan IISG? Mungkin ada yang nyangkut gara-gara IISG-nya turun jauh. Ya, harusnya sih semoga enggak ya. Nah, oke. Saya mulai terakhir. IISG itu saya hanya menyampaikan tanggalan itu kalau nggak salah sampai tanggal 27 Desember 2023 di Zoom paling akhir, rekaman YouTube paling akhir ya. 27 Desember 23 mengenai hasil overview. Kita cuma lihat reaksi harganya seminggu kemudian bagaimana. Tanggalnya hanya sampai 27 Desember 23. Nah, di awal Januari, di tanggal 3 Januari itu saya sempat melakukan beberapa analisa untuk garis besar ISG ke depan. Tapi yang paling penting sih adalah untuk 3 bulan di awal ini dulu bagaimana. Karena untuk 1 tahun ke depan, saya perlu konfirmasi nanti di sekitar akhir Maret untuk mengetahui lebih jelas. Nah, sampai akhir Maret ini yang akan kita lihat hari ini. Nah, hasil analisanya itu akhirnya merujuk ke beberapa tanggalan waktu tambahan setelah tanggal 27 Desember. Waktu itu kan di Zoom terakhirnya, di YouTube terakhir itu hanya dikatakan tanggal periode terakhir itu siklusnya di 27 Desember dan akan ada siklus kembali di tanggal 22 Januari 2024. Sorry ini 24, salah, 2024. Nah, ini kan rentangnya jauh ya, dari 27 sampai ke 22 itu hampir 1 bulan. Oleh sebab itu, makanya kan waktu itu saya katakan saya akan mencoba mencari tanggalan yang ada di tengahnya atau tanggalan yang baru lah di antara kedua periode ini. Nah, itulah yang akhirnya pada tanggal 3 Januari waktu itu awal-awal saya coba analisa dan mendapatkan beberapa tanggalan baru. Nah, ini kan bisa dilihat ya, ada 4 Januari, ada 19 Januari, ada 2 Februari. Nah, itu ada perbedaan warna nih. Satu yang warnanya agak merah, satu yang warnanya agak pale. Itu juga ada perhitungannya tersendiri yang menghasilkan tanggal-tanggal seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah tanggal-tanggal yang eh, apa menjadi siklus. Jadi kalau yang warna merah, kemerah ini akan menjadi siklus nih. Kalau yang ada warna biru atau tel ini adalah tanggalan tambahannya. Ada beberapa periode penting di tanggalan itu. Nah, cuma kan lumayan nih ya. Kita lihat satu-satu dulu deh. 4 Januari, siklusnya itu kan ditutup di tanggal 19 Januari. Itu yang menyebabkan juga setelah kena awal mulai siklus, mulailah penurunan penurunan ISG itu. Terlihat ya. Dari tanggalan 4 Januari, akhirnya ada penurunan ISG. Sampai kapan? Siklusnya ini ditutup tanggal 19 Januari. Tanggal 4 sampai 19 Januari cukup panjang. Nah, akhirnya saya mencoba mencari tanggalan tengah yang akan memberikan reaksi juga, reaksi kuat. Jadi ini akan eh, sifatnya akan berwarna lebih ketel nih, event di dalam sebuah siklus. Nah, tanggal 4 sampai tanggal 19 Januari ini saya ketemu satu tanggal lagi di tanggal 15. Ya, untuk bagaimana saya menemukan tanggalnya, saya rasa yang selama ini ikut kelasnya Pak Nana, terutama kelas esoterik, pasti sudah tahu bagaimana saya bisa menemukan tanggalan ini karena diajarkan juga di sana. Jadi yang saya lakukan ini adalah ilmu-ilmu yang sudah pernah Bapak Ibu sebenarnya juga pernah terima kalau yang ikut kelas esoterik ya. Ini ada di 15 Januari 2024. Nah, ini untuk waktunya kita clear. Ini adalah tanggal-tanggalannya. Mau dicatat boleh atau nggak dicatat juga nggak apa-apa. Karena nanti setiap overview saya akan memberikan gambaran tanggalnya juga seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya kan selanjutnya begini. IHSG turun 3 hari berturut-turut. Candlenya merah. Dalam lagi. Ya kan, ini 0,91%. Yang ini 1%. Untuk IHSG itu dalam loh penurunan 1% itu. Nah, kan akhirnya bertanya, sampai kapan ini akan turun dan di harga berapa dia akan memulai memantul? Biasanya kan begitu pertanyaannya, ya kan? Nah,
Kalau kalau mau cara gampang kan banyak yang menggunakan seperti ini. Vibo aja nih dari swing low-nya ke swing high. Dah, apa tuh? 0,5-nya di mana? Di 7022. 0,382 di mana? 7127, ya kan? Nah, sama 0,618 di mana? 6933. Nah, ini kan Fibonya nih. Bisa jadi patokan nggak? Bisa juga. Karena area yang saya temukan adalah di sini nih. Coba perhatiin ya. Saya matiin dulu Fibonya. Ini kan ada banyak area harga. Agak pusing lihatnya ya. Cuma saya kasih tau bedanya begini. Kalau yang warna kuning, eh, yang warna kuning seperti ini nih, ini adalah area harga reguler. Saya sering mengatakan area harga reguler. Kenapa? Itu saya dapatkan dari gambaran besar 1 tahun. Jadi area harganya dari data yang 1 tahun. Jadi reguler lah. Nah, kalau yang warna biru-biru seperti ini, atau yang mungkin ada merah kayak gini, tambahan, itu adalah yang siklus-siklusnya lebih pendek untuk mencari area harga yang lebih kuat. Ya, makanya yang biru-biru ini kan waktu itu untuk kenaikan target harga kena semua tuh. Ya kan, waktu itu kita katakan di 7135 garis ini kena, itu target selanjutnya di 72 2223 kena juga, itu area harga ini kena, kena di sini juga kena. Nah, selanjutnya untuk penurunan saya menemukan dua ini, dua biru satu dan dua. Dua-duanya ada di area harga reguler juga. Cuma yang saya yakini ini adalah area harga yang lebih kuat dibandingkan reguler, lebih tepat maksudnya, bukan lebih kuat, akan lebih tepat ke sana. Jadi saya melihat penurunannya pertama akan mengejar sini 7127 sampai 7167. Jadi masih akan ada penurunan lagi kalau menurut saya. Karena dari iwatnya pun ini distribusi terus. Dari iwatnya distribusi terus, dan sudah mau eh, turun sampai barnya di bawah nol. 2 hari terakhir efektif volume juga kuat turun ya. Jadi ini penurunan masih akan berlanjut. Dari iwatnya pun mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita oh ya, sorry, areanya dulu ya. 7127, 7167, dan kalau area ini dijebol, dia akan mengejar ke sini. Saya tidak akan mengatakan pasti pas area 1 atau area 2 yang akan dituju, tapi saya akan memberikan gambaran kalau itu dijebol, ini yang dikejar. 7000 sampai 7030. Ya, dua area ini ya. Sini dan sini untuk penurunan kali ini. Dan kalau kita mau tarik Fibo kayak tadi, itu di mana sih area harganya? Karena masih ada yang pakai Vibo ya. Berarti placebo-nya kan kuat nih sebenarnya Vibo. Nah, itu kenanya di 0,382-nya tuh di sini kan 0,382-nya, dan yang di sini pas bertepatan dengan 0,5-nya. Tuh. 0,618 penting nggak? Penting. Kalau ini tembus juga mungkin bisa sampai ke bawah. Tapi saya hanya melihat sampai sini gitu. Karena kalau sampai 0,618 ISG akan lebih berat untuk naik lagi. Nah, ini berhubungan dengan nanti view besar saya. Nah, balik lagi ke sini. Penurunan ini kita juga bisa lihat di 4 jamnya. Ya, di 4 jamnya itu sudah mulai, kalau di 4 jamnya bahkan sudah ke markdown. Ya kan ya, markdown udah 3 bar berturut-turut nih. Membuat anak tangga kebalik. Hanya, hanya saja dari 4H kita bisa melihat selama 3 hari penurunan IHSG, itu candlenya sekarang sudah makin mengecil. Di sesi kedua penutupan terakhir itu walaupun merah, turunnya mengecil. Ya, dan kalau mau diperhatikan, ini ada hidden bullish divergence yang kemungkinan kemungkinan karena ini 4H ya, kemungkinan 4H besok berarti itu akan ada penurunan dan kemudian ada kenaikan kembali. Jadi penurunan dan kenaikan kembali berarti kemungkinan besar akan mengincar area harga ini saja ya, atau justru malah turun, turun duluan ke sini baru naik dan tutupnya hijau ya untuk besok. Kalau saya melihatnya gitu, ada dua potensi. Pertama justru naik dulu baru turun, atau turun dulu ke dalam nanti baru naik.
intinya ini area yang akan direspek untuk besok menurut saya. Dan apakah ini akan memantul langsung naik ke atas, naik lagi gitu melewati ATH-nya? Itu masih kita harus lihat reaksi harganya karena tadi kan saya udah menemukan satu tanggal di 15 Januari. Nah, ini harus diganti warna, sorry. 15 Januari ini adalah kalender event kan, tanggal event kan. Nanti kan kita perlu melihat dari sini besok ada perjalanan sampai 15 Januari itu efeknya bagaimana di tanggalan ini. Kita akan bisa melihat itu sebenarnya mau kemana arahnya. Tapi untuk besok kemungkinan besar akan mengejar area ini. Simulasi harga candlenya yang mungkin terbentuk yang saya analisa adalah antara justru malah turun dulu sampai ke sini baru nanti naik ke atas dan ditutup hijau atau justru naik dulu karena ini nih ada divergen kan tadi di 4H bullish hidden bullish divergen jadi ada kenaikan dulu baru nanti turun kurang lebih ya bisa aja seperti itulah antara dua itu. Nah, nanti kita lihat reaksi harganya di 15 Januari 2024 karena itu adalah eventnya dan bertepatan dengan hari Senin gitu ya. Tapi yang jelas reaksi untuk area harga penurunan yang saya analisa itu hanya antara ini area pertama sampai ke area kedua 7127 atau 7128 sampai ke 7168. Kalau ini tembus akan ke 7000 sampai ke 7030 ya. Itu untuk yang view pendeknya aja nih. View untuk beberapa hari ke depan saya melihatnya seperti itu. Sedangkan untuk yang tadi saya katakan untuk melihat view 1 tahun ke depan ISG, saya melihat itu sampai nanti hampir bulan Maret ini itu ISG akan belum kemana-mana. Jadi setelah penurunan nanti ada naik, ada turun lagi, sideways, sideways gitu aja lah. Masih belum pengaruh, belum ada pergerakan besar banget itu dan itu baru saya bisa pastikan nanti di akhir Maret untuk melihat view yang lebih panjang sampai setahun ke depan. Nah, tapi di satu sisi saya ada mencoba dengan time frame yang lebih besar untuk mencari target tahunan dari IHSG itu sampai mana sih? Apakah apakah tahun ini akan turun, apakah tahun ini akan naik? Kurang lebih targetnya itu sama seperti yang kalau kemarin saya ada kasih link mengenai market outlook 2024 dari Panin Sekuritas. Coba deh tonton deh. Itu bagus banget YouTube-nya, videonya ya, analisanya bagus. Terutama si Pak Niko-nya sih keren banget untuk analisanya. Itu apa ya? Analisanya cukup cukup meyakinkan, komprehensif dan kebetulan itu sama. Jadi di tanggal 3 itu saya sebenarnya udah ada 3 Januari, saya udah ada analisa kenaikan ISG untuk tahun 2024. ATH-nya itu akan ada di 8.100-an. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau dari Panin Sekuritas hanya menghitung sampai 7.900-an lebih berapa gitu, 79 berapa gitu. Nah, coba kalau saya hasil analisanya justru melihat eh, akan sampai ke 8.100. 8.100. Kenapa? Karena sebenarnya itu target IISG yang sudah cukup lama dan tertunda. Target IISG itu kalau nggak salah dimulai 8.100 itu sudah ada menjadi target IISG di tahun 2000 harusnya. 2020 sorry, 2020 harusnya. Coba bertepatan dengan COVID waktu itu. Akhirnya target itu tidak bisa dikejar. IISG ada koreksi, sempat koreksi sejak saat itu dan saya melihat tahun ini justru itu target itu akan kembali dikejar untuk ISG di 8.100-an. Secara teknikal juga dengan time frame yang lebih tinggi itu merujuk ke harga itu ke 8.100-an. Nah, seperti biasa karena ISG adalah ATH, berarti kan kita nggak punya apa sejarah histori untuk menentukan di mana sih supply-nya gitu kan. Kalau ini kan enak nih dari supply-nya bisa tarik, ada supply, ada supply. Karena ini ATH kita kan nggak punya histori data histori dari sebelumnya. Oleh sebab itu saya menggunakan indikator 13 piece yang metode teorinya juga dipelajarin di kelas esoteriknya Panana waktu itu ya. Nah, didapatlah area-area ini. Kenaikannya kemungkinan sampai area sini 8.100-an atau sedikit di bawah ini juga mungkin.
tapi sekitar sini 8.100-an. Ya, tapi kebetulan areanya dapatnya sampai 5 area ke atas, sampai sekitar sini. Mungkin ada overshoot, kita nggak tahu. Tapi kalau yang saya lihat tahun 2024 ada kemungkinan ATH-nya itu di 8.100-an. Ya, oke. Itu gambaran besar ISG yang saya analisa di awal Januari. Dan saya akan memastikan kembali nanti di akhir Maret untuk keseluruhan sampai 1 tahun ke depan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena saya masih ada beberapa yang mau disampaikan setelah ini. Bebas ya, mau open mic boleh. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Pak Irwan izin bertanya, Ya, Pak. aduh, sorry. Layar. Ya, gimana? Pak, saya mau tanya, itu Mm-mm. apakah perjalanan IHSG ini akan kembali ke dobotnya atau cuma di fair area terus dia melanjutkan ke 81? Itu kan penting, Pak. Kalau kembali ke dobot, jadi kita tahu investasi kita masuknya mulai dari bawah kembali gitu, bukan di average dari fair area terus turun ke bawah. Kalau saya lihat dari bullish chartnya seperti ini, kemungkinan besar di fair area sih Pak gitu. Kalau menurut pandangan saya. Ferrari itu Tapi berarti kalau 50% ya. ya 50% betul Pak, berarti di sini nih, 7.000, betul 7.030 tadi ya. Oke. betul Oh, itu sudah terjadi pembalikan arah kalau seumpama ke 8.100. Tapi kalau di fair area aja dia harus kembali ke dobot, tembus ke bawah. Apakah 81-nya juga bisa tercapai Pak gitu tahun oke. 2024? Makasih Dobotnya Pak. itu di mana dobotnya? Ya Double di bottomnya bawah itu di itu mana? Pak. Ya Double itu bottom atau double top? double bottom. Bottomnya di sini Betul. dan di sini. Ya. Ini bukan double bottom dong. Ini kan Enggak, kalau ini yang penurunan sekarang Pak. Nanti kalau turun terus, oh turun sampai sini, nanti baru naik lagi gitu. ya Oh, betul. nah itu seperti yang tadi kan udah saya sampaikan ya. Sebenarnya penurunan itu saya perkirakan hanya di kedua area ini aja. Oke. Nggak sampai ke bawah sini karena turun dari area kedua aja sampai ke area sini nih sekitar sini ya yang warna merah ini itu udah akan cukup berat untuk ISG Ya, naik kembali betul. gitu. Jadi makanya saya Ya, perkirakan hanya di sini karena proyeksi besar saya adalah ISG sampai ke 8.100. betul. Bukan berarti 8.100 dari sekarang nih turun naik terus sampai 8.100 ya. Nggak. Ya, Pasti ada pasti perjalanannya. naik turun. Tapi makanya tadi yang saya katakan adalah ATH all time high-nya itu sampai 8.100-an. Tapi bukan berarti harus langsung dicapai. Enggak, bisa aja capainya nanti akhir tahun atau mungkin di pertengahan, mungkin di bulan September, Oktober, kita belum tahu, belum bisa melihat itu. Tapi secara target time frame besarnya, saya melihat di 8.100. Dan kalau ini penurunan ini kan wajar kan ya? Karena Ya, ini kan udah 3 kali dites nih. Satu, dua, yang ketiga. Selalu nggak bisa tembus nih, cuma membentuk wick doang. Ya kan? Hanya membentuk V ke atas, betul. turun lagi. Nah, ini 3 kali dites nih area ini. Nah, terakhir kan di sini nih 2022 ya kan? Sebelumnya di sini 22 juga nih April ya kan? Kalau ini kan Agustus apa September 2022. Nah, gitu. Nah, tadi kan yang tadi saya katakan tuh 2020-an awal itu sebenarnya sudah ada target untuk IHSG ke depannya bukan 2020-nya, ke depannya itu akan dicapai 8 ribuan. Cuma kan gagal nih, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, makanya sekarang saya melihat tahun ini target itu akan dikejar ke 8.100. Karena kenaikan IHSG-nya lumayan ya. Setahun kemarin itu 6,16% gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari 8.100-nya, kita ukur aja ya. Sorry, bentar. Januari tanggal 2 di sini kan bukan closing di sini. Oke. Di sini kita tarik sampai ke 8.100 lah sampai sini. Emang kelihatannya nggak mungkin ya. Tuh.
Iya. Kalau Oh, sampai turun ke Dobot kan ngayuhnya ya, ke atas kan susah, Pak. nggak, jangan kan sampai ke Dobot. Dari sini sampai ke atas sini aja udah 11% lebih nih. Hampir dua belas Benar. persen, Ya kan? Berarti kan bullish-bullish terus kan Betul istilahnya kan? gitu Nah, kan, Pak. iya. Nah, itu ada kemungkinan kan justru tahun ini awal dari bullish-nya. Nah, kalau target 8.100 ini tidak dicapai di tahun 2024 ini, berarti kan akan diwariskan ke tahun selanjutnya. Tapi saya sih melihat Hmm. masih memungkinkan untuk itu karena pertumbuhan ekonomi kita bagus banget. Banyak orang nggak suka dengan presiden saat ini karena karena peristiwa belakangan ini, tapi tidak bisa menampilkan kalau emang hasil kerjanya bagus. Saya bukan bukan mendukung untuk siapa ya, tapi hasil kerjanya yang saya lihat cukup meyakinkan, cukup bagus gitu. Apakah ini karena faktor eh, apa pemilu lagi? Ya kita nggak Pelan, tahu pelan, deh. pelan. Ya, halo, ya, Iya, Pak. ya kan. Kalau dari analisa Panin Sekuritas mengatakan setiap ada pemilu, ekonomi selalu dikerek naik. Iya. Ya, kalau udah mendengarkan YouTube-nya ya, setiap ada pemilu, ekonomi akan selalu dikerek naik. Iya, tapi biasanya tiap kali ada pemilu dikerek naiknya itu karena mau laporan pertanggungjawaban akhir tahun presidennya supaya bisa terpilih lagi di periode keduanya. Tapi kali ini kan Jokowi udah nggak mungkin periode ketiga gitu. Rapor dia dibagus-bagusin ya hanya untuk supaya legacy dia doang gitu kan, tapi bukan untuk terpilih kembali. Jadi sebenarnya perbaikan ekonominya sudah terlihat cukup bagus, maupun tetap ada yang timpang ya sana sini ya. Cuma secara angkanya ya cukup menarik lah untuk orang luar masuk. Itu sebabnya inflow dana asing juga konstan kan belakangan ini ada masuk juga gitu. Oke, Pak. Paham. Terus kalaupun naik sampai ke 82, ini pertanyaan kedua, Pak. 81, Heeh. pertanyaan keduanya adalah, kan nggak mungkin dia naik kosong, Pak. Berarti kan ada sektor yang di bawah naik gitu. Kalau boleh sih dapat informasi Nah, sektor ini itu, nih, Pak. Pak Dandi tajam nih kalau saya jadi. Itu yang emang akan saya sampaikan. Ada beberapa Kan sektor yang saya lihat penting, yang Pak, mungkin buat mendukung. kita Heeh. masuk awal kan gitu, Pak. Iya, Nggak ketinggalan kereta. Makasih, Pak Irwan. iya, iya, oke. Sebenarnya eh, sudah saya kasih bocoran kan ya. Saya waktu itu katakan kalau sebenarnya ada beberapa emiten yang di akhir tahun itu sebenarnya mengalami penurunan. Tapi di awal tahun 2024 justru itu yang akan ngegas untuk awal-awalnya. Nah, itu saya bilang itu akan menjadi ada potensi cuan di sana. Salah satu yang saya lihat waktu itu yang memungkinkan itu adalah ini. Tunggu, masih loading ya. Aduh, trading view-nya loading. Sabar ya. Kayaknya harus ganti laptopnya Pak Nana deh, Pak. Sabar, sebentar ya, sebentar ya. Kemarin laptop Pak Nana trading langsung 4 bisa loh, Pak. Apanya? Laptop Pak Nana kemarin trading live 4 biji bisa, Pak. Kalau Oh, jangan trading view salah. nggak Saya bisa. bagi 6, mau bagi 8 juga bisa tuh. Kasih, Pak. Cuma ini emang lagi, aduh, entah kenapa ini. Trading itu emang lagi nge-lag, Pak. Iya. Pak Nana sambil sambil nunggu, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak. Mungkin ada yang saya view-nya salah. Tolong dikoreksi aja Pak, nggak apa-apa. Enggak, Pak. Cuman itu aja sih. Ini momentum yang bagus ya di 2024. Kita udah hampir mempelajari segala macam bentuk momentum analisa ya, Pak ya. Mm-mm. Di mana sebetulnya kita udah nggak harus pusing sektor apa yang akan nanti rally di 2024. Terus kapan kita masuknya gitu loh ya. Mm-mm. Kita tinggal langsung berpikir bagaimana kita bisa mengatur portofolio di tiga hal. Ya, Spekulatif stock, income stock, atau kita masuk di growth stock. iya, Gitu loh. Jelas ketika kita memilih spekulatif stock, kita punya kesempatan untuk first time.
untuk pertama kali Mm-mm. ikut di saham konglomerasi yang akan mengalami signifikan kenaikan Iya, gitu loh. Di 2023 mungkin di 2022 atau 2021 kita tidak bisa melakukannya karena teori yang kita ajarkan ke rekan-rekan itu belum secara utuh dan menyeluruh bisa diimplementasikan langsung oleh rekan-rekan. betul. Tapi di 2024 ini itu udah harusnya bisa gitu loh. Mm-mm. Contoh sederhana, ketika kita misalkan ingin mengetahui emiten apa sih yang akan rally di 2024, betul kan? Betul. Kita tinggal sederhana lah, pakai CSI aja Pak. Boleh. Dalam time frame monthly misalkan ya, bulanan. Kita balik ke tahun 2022 misalkan. Balik ke 2022. Tunggu. Emiten-emiten yang winner di tahun 2023 ini itu banyak kok. Seperti misalkan BMRI, Pak. BMRI. BMRI, Iya. terus BBNI. Kita punya eh, area masuk yang cukup bottom atau cukup rendah lah dibandingkan average rata-rata user lain seharusnya gitu loh. 2022 nih Pak. 2022 Ini mulai dari sini juga udah kelihatan. Tuh. Oktober kita masuk di Januari lah, atau Iya. di bottom atau di terakhir di candle aqua terakhir tuh Pak ya. Di sini juga boleh ya. Itu kan masih Januari. kita masih ikuti gitu. Nah, ini kesempatan terbaik kita memang kita mengetahui emiten apa saja nih yang memang dari tahun 2024 di awal ini dia akan rally Mm-mm. gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya sektor yang seperti Pak Dani mungkin memang dalam analisa secara makro ya Pak ya, Iya, ada beberapa sektor yang diunggulkan gitu loh. Tapi betul. sektor yang diunggulkan itu memberikan kita ratusan pilihan saham. Iya, betul. Misal kalau misalkan saya sebut kemarin ada yang bertanya, Pak, yang dimaksud dengan engineering apa namanya tuh industri, Iya. maksudnya apa? Di dalam sektor seperti mining dan sebagainya ada namanya jasa penunjang. Jarang sekali perusahaan-perusahaan mining itu dia membeli alat berat langsung dan biasanya menyewa alat berat tersebut, Iya. gitu loh. Pekerjaan konstruksi di IKN pun mungkin sama menyewa alat berat tersebut, Mm-mm. menyewa jasa tenaga ahli dan sebagainya. Ada salah satu saham yang unik yang sebetulnya di tahun 2023 itu naik tinggi, Pak. Mm. Saya nggak sempat ngasih informasi ke rekan-rekan, namanya Ruiz, Pak. Luis. Radian Utama Iya. Indresco. Iya. Nah, Ruiz saat ini, kalau misalkan rekan-rekan ketahui ya, dia udah mulai banyak side job, Pak. Pekerjaan-pekerjaan di beberapa lokasi dan sebagainya. Ini salah satu sektor penunjang dari yang saya maksud tadi ya, dari sektor migas ataupun industrial dan sebagainya gitu loh. Nah, Industri apa? emiten-emiten seperti ini masuk dalam kaidah spekulatif stok Mm. gitu loh ya, spekulatif stok, dan mungkin di 2024 dia serendahnya bisa memberikan kita di atas 30%. Tapi kalau ditanya kapan masuk, ya tinggal kita perhatikan kapan dia ada time yang nanti berkorelasi dengan waktu beli gitu loh, atau kapan dia um, mengalami fenomena CRP buy Mm. atau akumulasi dan sebagainya. Ini bisa jadi watchlist juga kan. Nah, tinggal nanti kita tunggu tuh kapan masuknya, ketika nanti ada di screener atau apapun yang berhubungan dengan katalis utama kita untuk masuk di emiten yang bernama Ruiz ini. Ini satu ya. Terus yang kedua, perbankan. Perbankan saya pikir akan masih menjadi topik yang hangat di tahun 2024. Kenapa? Karena setelah mengalami COVID di 2020, kalau nggak salah ya, Iya. 2019, Iya. ekonomi kita sebetulnya dipaksa pulih gitu loh, tapi banyak banyak banget masalah perbankan yang tidak terselesaikan, yang mungkin bisa terselesaikan di tahun 2024 dikarenakan ada beberapa kegiatan yang memang itu harus selesai. Salah satunya pergantian pemimpin. Nggak mungkin Iya. uh,
pemimpin kita yang terakhir itu meninggalkan masalah yang cukup rumit di bidang tersebut, Betul. karena itu pasti akan menjadi legacy yang buruk untuk pribadi dan juga kabinetnya di masa yang akan datang gitu loh ya. Nah, ini juga pasti akan diselesaikan. Makanya kalau misalkan dilihat oleh rekan-rekan, banyak banget perbankan yang di tahun 2023 akhir itu tiba-tiba naik Betul. tinggi kan, gitu Betul. loh. Itu jadi salah satu katalis juga gitu loh. Iya. Dan banyak ya kalau misalkan tanya sektor Indonesia itu, semua sektor mungkin akan saling memberikan keuntungan untuk portofolio kita, cuma tinggal kita pahami tadi sekali lagi ya, spekulatif stock, dividend stock atau growth stock gitu loh. Nah, ini silakan teman-teman pikirkan akan melakukan transaksi seperti apa di 2024, sehingga ketika nanti rekan-rekan sudah memutuskan untuk melakukan apa, maka pilihannya apa pasti akan bisa Archat selesaikan, karena kita mungkin baru aktif memberikan stock pick setelah kita pun dapat informasi yang valid tentang arah IHSG ya Pak Ir ya, Iya. gitu loh. Jadi kalau sekarang mungkin kita belum memberikan stock pick, karena kalau kalau sekarang kita memberikan stock pick, contoh misalkan kita kasih BMRI, BMRI-nya kan ada di pucuk tuh, koreksi dulu gitu kan. Iya. Nah mungkin ini nanti ketika koreksi baru kita memberikan informasi untuk masuk di emiten-emiten yang terkategorikan tadi gitu loh. Cuman sebelum kita memberikan arahan tersebut, saya harap rekan-rekan pun memiliki kategori khusus gitu loh. Biar apa? Biar nanti portofolio di 2024 minimum growth itu 30% lah gitu loh. Kenapa? Karena pergerakan IHSG di 2023 itu sebetulnya saya nggak sangka juga ya. Penutupannya itu sekitar 6% lebih ya Pak Ir ya. 6,16, Pak. 6,16%. Dan di 2024 banyak analis yang mengatakan pergerakan IHSG lebih dari 8% gitu loh. Bayangkan 8% per tahun itu berarti dia sudah menang dari rata-rata inflasi average selama 5 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan betapa menyedihkannya jika portofolio rekan-rekan di akhir tahun harus ditutup dengan minus gitu loh. Nah itu jadi masalah ya. Makanya saya bilang perhatikan portofolio rekan-rekan, silahkan diklasifikasikan sedetail mungkin tujuannya untuk apa. Kalau misalkan yang mau trading ya kita nggak usah bahas macem-macem lah. Kalau mau trading besok pun banyak yang bisa ditransaksikan ya Pak Ir ya. Banyak. Banyak. Tadi kan udah Di analisa PTS. tuh. Ya banyak lah, banyak lah. Cuman kalau memang untuk sedikit portion trading itu kita harus menunggu momentum yang sebaik-baiknya. Kita perhatikan aja time di BBCA itu yang paling dekat itu di tanggal Besok. besok. Jelas lah itu time to high. Selanjutnya di tanggal berapa tuh Selanjutnya Pak? Selanjutnya ini 22, 2 Januari. Selanjutnya lagi Pak Ir. 30, 30 Januari. Selanjutnya lagi. 15. Kalaupun kita mau masuk BBCA, mungkin kemungkinan besar ada di waktu di 15 Februari. Gitu loh. Menuju kuartal satunya. Dan ini Gitu kan? bertepatan dengan tadi yang saya cari, IHSG. Tanggalan yang ketemu di tengah-tengah ya pas 15 Januari itu. 15 Januari. Januari. Iya sama dengan kita di BBCA. 15 Februari. Nah itu jadi Oh, ini masalah yang Februari ya? kenapa Oh, Februari sorry. betul Pak. Februari saya kenanya di 19. Oke, kurang lebih lah. 19 ya dekat Nah, lah. mm, Makanya makanya itu dibilang yang sekarang itu yang terbaik, silahkan klasifikasikan portofolio sebelum Januari ini penutupan loh ya. mm, Kalau Januari teman-teman belum bisa mengklasifikasikan portofolio, saya pasti yakinkan tuh portofolionya hancur selama setahun. Kenapa? Karena uh, proyeksi pembelian saham itu kita nggak bisa secara mendadak berdasarkan screener. Screener itu membantu memberikan kita informasi emiten apa yang sebelumnya memang sudah kita uh, masukkan dalam watchlist pembelian ya, gitu jadi loh. jadi itu yang saya sampaikan juga ke beberapa teman-teman waktu itu ikut itu ya meet and greet IWAT terakhir saya udah sampaikan. Jadi sebenarnya screener itu akan sangat membantu kalau kita sebelumnya sudah ada stock universe masing-masing. Bukan di tengah jalan stock universe-nya dibuat menggunakan screener. Justru kebalik. Punya stock universe dulu,
yang kita sudah familiar dan yang sudah akan kita incar, dan emiten yang ada di stock universe kita keluar di screener. Nah, itulah saatnya kita menganalisa lebih detail. Jangan dibalik, Tuh. justru harus ada stock universe-nya dulu. Nah, ini silahkan ya Pak Ir ya dibuat sebelum Januari penutupan. Kenapa? Mm-mm. Karena saya yang jamin loh. Kalau misalkan teman-teman menggunakan screener yang ada saat ini untuk justru bagian dari stock universe-nya, Pak ya, Hmm. salah gitu loh. Stock universe Artsat dulu cuma ada 69 saham, 60 saham. Sekarang screener kita bahkan ada yang memberikan informasi itu kayak PTS tadi baru rilis ya Pak ya. Iya, tadi ada. Itu banyak banget kan. Itu Mm-mm. mencakup seluruh emiten yang ada di bursa Betul. gitu loh. Karena beberapa pihak, Pak, saya punya saham ini, Pak, saya punya saham ini, tapi nggak ada di screener. Ya udahlah, saya bikin aja semuanya tuh jadi seluruh emiten gitu kan. Iya, Cuman bukan artian harus dibeli semua. Kenapa? Ini kalau dibeli semua butuh berapa berapa nggak miliar, cukup, nggak triliun cukup. mungkin ya. Ya, nggak cukup. Sehari ini puluhan emiten gitu loh. Contoh KLBF, Link, MSKY, Omre, wah banyak banget nih. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin stok Uniper, contohnya ada yang punya stok Uniper KLBF nih. Tadi ada apa mas saya? Sorry. Ya. Konsultasi Pak Ir. Ini terakhir ya saya jelasin ya. Heeh. Bisa mungkin Pak Ir share screen KLBF. Nah dia nanya, Pak ini KLBF ada di screener. Kebetulan ada di stok Uniper saya, tapi ini kan belum di bulan apa namanya Maret gitu loh. Hmm. Uh, boleh masuk apa enggak? Jawabannya boleh. Kenapa nggak boleh masuk? Ada di stok Universe teman-teman. Kejadiannya PTS. Pas marketnya dia sedang akumulasi Betul. di 3 bar gitu loh ya. Ya SOP transaksinya kan sudah punya tuh. Tinggal ya pasang stop loss aja kan selesai gitu loh. Tapi kalau misalkan memang untuk momentum trading atau memang pingin benar-benar masuk di bottom ya mau nggak mau kita harus ada di segitiga waktu tadi gitu loh, masuk di Maret atau ada di September Iya. gitu loh. Di bawah itu atau di atas itu pasti kita keceklek gitu loh. Pak kenapa sih Maret September saya nggak paham juga. Kita pernah belajar di kelas esoterik tentang natural time, Iya. mungkin ingat ya, natural time itu adanya di Maret 21. salah satunya, Hmm. di September 21, Mm-mm. sisanya saya lupa juga dari tanggal berapa. Intinya dia ada 4 waktu ya kalau nggak salah ya Ada 4 waktu. gitu loh. Kayak mata angin lah Dan gitu. empat Hmm. waktu dan itu memberikan memang potensial bottom di suatu emiten. Nah ini di bulan Januari kita jangan sampai terlewatkan eh, kejadian-kejadian fenomena tersebut. Makanya buat stok universe-nya mau mau 100 saham nggak masalah, Mm-mm. mau 50 saham nggak masalah. Yang penting stok universe-nya teman-teman bisa ciptakan sehingga nanti ketika screener memberikan informasi ada kriteria fenomena yang sesuai dengan teori yang kita pelajari setiap harinya, teman-teman bisa eksekusi gitu loh. Itu di luar trading ya, karena Mm-mm. ini kita bahas sudah position trading ya, Iya, buy position bottom trading. jual di high yang benar-benar high gitu loh. Ya Iya. kalau misalkan trading aja ya saya nggak bakal bahas harus beli di Maret atau harus beli di September. Itu kapan aja gitu. Besok pun bisa beli apapun yang memang dia sedang naik gitu loh, dengan Betul. penjualan yang disesuaikan di pergerakan market tersebut. Oke, mungkin silakan ada pertanyaan. Ya tadi pertanyaannya kan ya Pak Dani mengenai sektor. Jadi nggak apa-apa. Saya ada beberapa yang saya melihat sektor ya, secara sektoral. Tapi ini Gitu. belum dianalisa secara detail untuk chartnya. Cuma saya melihat sentimen yang ada di tahun 2023 yang dibawa ke 2024. Pertama yang saya lihat itu adalah suku bunga yang sudah mulai dovish, sudah mulai ada penurunan. Jadi kalau suku bunga mulai ada penurunan dan akan ke depannya trennya justru akan makin turun, itu berarti kan yang paling diuntungkan biasanya kalau ada kayak gini adalah mulainya ya perbankan. Tadi Pak Nanang udah bilang, bank itu akan mulai duluan. Perbankan itu pasti akan jalan duluan istilahnya. Ada dapat dapat apa ya? Dapat hasil yang lebih baik lah untuk bank. Makanya kalau diperhatikan bank itu sempat ada naik karena dia udah dapat informasinya duluan mengenai kemungkinan, bukan informasi duluan lah. Mereka bisa analisa lebih duluan kalau emang akan mulai ada penurunan suku bunga.
Itu sebabnya juga mereka banknya naik duluan gitu. Sorry, finance itu sempat naik duluan nih dari pertengahan Desember udah naik duluan, dan ini saatnya koreksi, bukan saatnya koreksi, saatnya mereka TP. Jadi itu emang bank akan kemungkinan besar ada koreksi di beberapa hari terakhir ini. Tapi bukan berarti semua emiten bank itu akan jelek ya. Bukan berarti semua emiten bank ada jelek. Tapi kalau emang emitennya punya story ya tetap akan lanjut. Maksudnya story ada ceritanya, ada hajatannya, ada narasinya, itu akan tetap lanjut. Ya, pertama sektor yang saya lihat akan tetap bagus di 2024 itu terutama adalah bank. Karena yaitu suku bunga turun, berarti ada beberapa produk mungkin kalau kalau suku bunga turun berarti kredit akan jalan lagi. Orang akan lebih banyak lebih berani untuk kredit. Berarti di sektor finance selain bank itu yang akan jalan adalah beberapa perusahaan finance yang bergerak di bidang kredit. Baik itu kredit rumah, kredit kendaraan atau yang lain itu akan jalan. Termasuk asuransi juga akan ada beberapa yang jalan. Itu untuk finance. Jadi sektor finance menurut saya 2024 masih akan ada peluang di sana. Kedua, kalau suku bunga turun, ini ditunggu-tunggu oleh satu sektor ini nih. Karena sektor ini waktu suku bunga lagi naik-naiknya, itu mati total. Bukan mati total, sulit banget. Menurut saya itu adalah sektor teknologi. Teknologi itu banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu waktu bunga naik, mereka kolaps. Karena modal mereka sebagian besar adalah pinjaman dari bank. Nah, karena nggak bisa bayar, nggak bisa restruktur utang, nggak mampu, kolaps rata-rata. Tapi justru dengan bunga turun, ada peluang untuk sektor-sektor teknologi, terutama perusahaan startup itu mulai berjaya kembali gitu. Nah, bukan berarti langsung naik ya, bukan berarti langsung naik, tapi ada peluang di tahun 2024 dengan penurunan bunga ini, mereka bisa mulai ada dapat tambahan modal dengan cara kredit seperti yang sebelumnya dilakukan, tapi dengan bunga yang lebih rendah. Mereka lebih bisa berkarya karena sudah ada modal tambahannya lagi. Ya, nah satu ya, lagi sektor yang mungkin kemungkinan besar akan eh, bagus di tahun 2024 dan sebenarnya sudah mulai dari akhir akhir Desember itu adalah pelayaran, transportasi, pelayaran. Makanya tadi saya sempat buka transportasi. Ini yang eh, waktu itu saya juga ada ngobrol sama Pak Nana ya Pak. Saya bilang transportasi kelihatannya akan menarik di awal-awal 2024 dan di 2024 secara keseluruhan, eh, dan itu terbukti ya di awal-awal Januari ini justru ada kenaikan maupun sekarang lagi koreksi Betul, kembali, Pak. lagi koreksi kembali. Betul. Ini Menarik. ini Karena memang bukan, iya, eh, logistik berhubungan dengan logistik juga. iya semuanya logistiknya bukan berarti untuk koal ya, mohon maaf bukan untuk koal tapi logistik untuk seluruhnya. Kalau tadi Pak Nana menyorotkan dalam produk prosesnya yaitu industri eh, engineering, ya itu benar banget. Jadi segala sesuatu industri engineering itu akan terlihat seksi di tahun 2024 karena apa? Mau koal kek, mau gas kek, mau apapun, mau mineral, itu kepake tuh jasa itu, industri engineering. Untuk penambangan emas, penambangan mineral yang lain, mungkin nikel atau apapun itu kepake mereka jasanya. Nah, untuk mengangkutnya berarti perlu transportasi ini. Jadi dari segi komoditas mereka tetap diperlukan jasanya dan itu kemungkinan besar 2024 akan mulai naik lagi untuk komoditas karena diperkirakan komoditas akan mulai pulih juga harga-harganya. Udah mulai bukan pulih lah, udah mulai naik lagi gitu di tahun 2024 ini. Jadi mereka untuk transportasi itu dibutuhkan banget jasanya. Itu menyebabkan sektor ini 2024 akan mulai menarik lagi. Dan bukan untuk industrinya ini apa industri mineral atau energi saja. Eh, Salah satu sektor yang menurut saya masih terlihat menarik di 2024 itu adalah perumahan, bukan infrastruktur gedung, jalan dan yang lainnya, walaupun itu ada, tapi lebih menarik yang perumahan menurut saya. Pertama, insentif dari pemerintah jelas ada, IKN juga ada, maupun ada salah satu calon presiden yang kalau menang akan membatalkan IKN, walaupun itu saya melihat agak sulit ya, karena IKN udah jadi undang-undang. Kalau mau dibatalin tuh amandemennya lumayan, membutuhkan waktu juga. Nggak, Iya, jadi nggak bisa itu, Pak. nggak mungkin dibatalkan, tapi Nggak mungkin. mungkin
mungkin banget untuk tidak jadi prioritas. Cuma kalau tidak jadi prioritas berarti dia mengambil langkah yang tidak populer kan. Unpopuler itu bakal ngefek habis ke eh, apa ya, citra citra dia gitu kalau memang itu dilakukan. Jadi sebenarnya IKN itu akan tetap berlanjut dan otomatis ya transportasi dibutuhkan karena di Kalimantan nggak akan seredi Pulau Jawa untuk melakukan pembangunan besar. Alat-alat besar itu bahan baku ya paling banyak di Pulau Jawa. Jadi itu pasti akan dibawa ke menggunakan transportasi pelayaran juga salah satunya. Nah, itu yang menurut saya tahun depan 2024 menarik itu adalah di teknologi, pelayaran, perumahan, bank. Ada tambahan Pak Nana? Iya, paling saya nambahin itu aja Pak Ir. Mm-mm. Kalau untuk income stock dan Iya. growth stock ya, ada salah satu emiten yang dia sektor pendukung juga di salah satu di Kalimantan, di Sumatera dan di berbagai pulau yang ada kegiatan mining Mm-mm. itu UNTR Pak. Ya, Gitu UNTR loh. ini juga salah satu yang sudah masuk ke watchlist saya pribadi juga. UNTR ini udah masuk. Sebenarnya Dan eh, Hexa. saya sendiri UNTR dan Nexa itu sudah mulai masuk dari yang awal-awal di Nah, sini nih. Sudah ada tapi masuk. yang jadi kekecewaan saya ini Pak Ir, Heeh. satu, kenapa dia bottomnya di Desember akhir? Nah, iya. Cuma ya karena saya lihat waktu itu momentumnya ada, ya udah saya mulai masuk di sini nih. Saya ada Tapi kan ada barang di eh, sini. balik lagi mungkin ini eh, apa namanya Pak Ir? Banyak analis, saya yakin banyak analis ahli-ahli Hmm, yang percaya bahwa UNTR akan jadi salah satu primadona di 2024 dan betul. kenapa dia jadi bottomnya di Desember, Harusnya turun lagi nih. analis-analis tadi lebih dulu masuk gitu loh dan ya memang kita tertinggal masuk tapi nggak jadi masalah. Saya harap masih ada suatu koreksi lagi dan kita bisa nunggu di area koreksi yang jelas ya. Dia udah MOS 50%, Lebih. margin offset 50% lebih Heeh. malah. Heeh. Harga wajarnya ada di Rp54.000. Kalau kita dikasih di bawah harga 20.000, Waduh. saya harap dia untuk Hmm. user yang 3 tahun udah banyak cut loss di bursa karena trading gitu loh ya, Ini ini mungkin bisa bisa mulai ya. memikirkan dollar cost average di 2024 untuk beli UNTR gitu loh. Iya. Enak banget, kenapa? Karena dia bagi dividennya pun lumayan cukup Gede. besar dan kalau kita dapat di bottom kita bisa double profit baik dari relasi gain setelah biasanya ada dividend trap ya Pak Ir ya. Tapi Iya. kalau kita masuk di bottom walaupun dividend trap kita biasanya masih dapat sekitar 10 atau 15%. Nah, ini UNTR saya satu pandangan dengan pandangan karena saya emang nunggu di sini, Pak, di bawah 20.000. Cuma entah kenapa di awal Desember itu sudah mulai ada akumulasi, makanya saya masuk di sini. Betul. Saya yakin para profesional Pak Ir, Heeh. kenapa bottom UNTR itu cepat terjadi, pasti dia mikir bahwa di 2024 kita nggak usah masuk ke sektor mining. Kenapa? Karena sektor miningnya sedang sedang kena isu makro yang kurang baik lah ya. Iya, Tapi bakal sektor pendukung pendukungnya ini kan nggak bakalan pernah kena isu gitu loh. Mau sejelek apapun PTBA, UNTR tetap tetap naik. dia butuh alat berat gitu loh. Iya. Mau sejelek apapun, apa namanya, adro atau apapun itulah, Heeh. tetap dia butuh alat berat dan di mana tetap UNTR diuntungkan secara pendukung industri gitu loh. Maka saya bilang tadi Mm-mm. di 2024 sektor yang paling bisa kita transaksikan untuk spekulatif stok ataupun income stock sebetulnya ya Iya. sektor pendukung daripada apa yang memang jadi sektor utamanya gitu loh. Contohnya kalau Betul. misalkan pembangunan IKN kita jangan beli propertinya gitu loh. Kita beli Semen. jasa-jasa pengerjaannya gitu loh. Produk daripada yang digunakan untuk membangun IKN-nya itu apa? Iya. Itu yang kita lebih. Iya. IKN ini semennya pakai semen apa nggak tahu juga, cuman tanya coba Pak Oki atau siapa, mungkin semen Padang mungkin Pak. Iya, bisa jadi ya, lebih dekat gitu. Saya nggak tahu ya dia pakai materialnya apa, tapi yang jelas eh, ada logistik pengiriman bahan baku yang betul kata Pak Irwan nggak Hmm, seredi di Pulau Jawa dan betul. itu membutuhkan import tersendiri untuk pengiriman. Mungkin salah satu saham yang ada di bidang
pengiriman tersebut, logistik tersebut. Kita nggak tahu juga apa tuh nama emitennya, SMDR, nggak tahu, atau apapun, kita nggak pernah tahu Belum, ya. belum. Tapi Ah, nanti coba kita cari tahu. Tapi coba lihat SMBR Pak, SMBR. SMBR. Tunggu tuh, bentar. Sebenarnya sih ada satu, cuma ya udah lewat juga SMDR. Terus eh, Ini Pak, SMDR. SMDR kita bisa tunggu juga tuh di area bottomnya tuh. Iya. Ya sekarang diemin aja SMBR terus. Banyak lah yang paling concern itu kan 2024 itu pertanian sebetulnya ya. Banyak Mm-mm. yang bilang bahwa akan ada krisis pangan di 2024 dan makanya ada proyek food estate dan sebagainya ya. Tapi kalau kita perhatikan ada saham yang terapresiasi di 2023 kemarin akhir-akhir pas ketika beras harga di pasar itu hampir 18.000 ya di daerah saya, nggak tahu di daerah lain. Kita lihat hoki Pak, Hoki udah 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 itu naik toh, gitu. udah naik. Ini udah sempet Udah naik. beberapa kali di screener. Nah, ini dia naik itu pas korelasinya harga beras di 18 ribuan ya, 16 ribu. Dan sekarang turun lagi harga beras nih, 13 Mm-mm. ribu. Nanti kalau misalkan di 2024 harga beras naik dan hoki ada di bottom, ini pun jadi salah satu saham yang bisa kita transaksikan juga. Mm-mm. Gitu. Itu udah berapa tuh? Udah berapa saham tuh tadi kita nemu? 4 kan? Jadi stock Iya. universe tuh. Gitu loh. Saya cuma menambahkan itu aja sih. Sisanya ya paling kalau misalkan kita nyari sektoral secara final, saya pikir kita belajar ilmu momentum ya Pak Iri ya. Mm-mm. Kita akan go ahead ketika memang terkonfirmasi oleh momentumnya atau price actionnya gitu loh. Price action sekarang di sektoral rata-rata ada di harga tertinggi ya Pak Ir, ada Iya. di supply gitu loh. Jadi sebagus apapun sektor tersebut ya kalau ada di supply pasti ada koreksi terlebih dahulu. Ya kita untuk jangka panjang ya hindari. Tapi kalau untuk trading ya tadi saya bilang besok pun bisa masuk tuh di emiten namanya Cepin gitu loh. Iya, Kevin juga ada keluar. Kalau untuk trading ya gitu loh. Kalau untuk trading bisa tuh besok masuk Cepin tuh gitu loh. Cuman kalau untuk jangka panjang ya ngapain? Oh, salah satu emiten yang besok bisa masuk tuh. Kalau untuk jangka panjang ya belum bisa ya. Oh, oh tapi di Iya, daily-nya enggak Pak. di Baru daily-nya nih. enggak. Iya, daily-nya belum Pak. Daily-nya enggak. Continuation turun. Jadi jangan dilawan lah. Nggak apa-apa. Eh, di grup itu saya ada sama Pak Dani juga ada bantu, Pak Sena juga ada bantu analisa, ada beberapa emiten yang bisa dipantau kok. Itu beberapa emiten yang menarik juga untuk semingguan ini. Iya Eh, betul. Intinya ya, intinya kalau dari saya gitu aja sih Pak, masukan saya. mm, Silahkan dibuat stok universe. Saya pun bakal bikin stok universe tertentu untuk nanti di chart yang untuk by Archatnya. Panin ya. Iya, Yang pasti tadi berkaitan dengan spekulatif. Kalau spekulatif kan kita masih megang Medco ya Pak ya. Medco tetap kita masih bertahan Medco karena belum masih sampai, baru belum 50%. sampai Heeh, 30% gitu loh. Tapi mungkin 50 ada kemarin beberapa sih. yang udah nggak kuat kemarin realisasi profit mungkin Ya, ya. Saya mungkin. nggak bisa memastikan juga. Tapi tetap kita ada di 30% daripada pembelian area yang sebelumnya kita berikan informasi pembeliannya gitu loh. Waktu itu Nah, Medco untuk 20% Pak di sini. Di 13.45, makanya saya bilang 13 gitu, 50% karena dari beli udah sempat sampai 50% lewat, cuma kan turun lagi nih. Ya kurang turun lebih lagi betul. tengah-tengah, udah di 50% nah dia kena targetnya. Nah, mungkin berarti kita tinggal tinggal bikin lagi ya. Mm, Nanti kita bakal bikinkan lagi untuk spekulatif stok. Tapi tadi ingat, jangan tidak dapat momentum income stock di 2024. Kenapa? Karena bagaimanapun income stock itu menyelamatkan portofolio rekan-rekan gitu loh. Iya, Cari salah satu emiten yang untuk income stock terserah gitu loh ya jenisnya apa. Kita tetap bisa masuk di bottom. Percaya sama saya, kita tetap bisa masuk di bottom gitu loh. Jadi kalau misalkan Pak, saya mau beli PTBA, tetap kita bisa beli di bottom kok. Walaupun PTBA-nya bearish gitu kan, mm, gitu loh. Kita punya kemampuan ke arah sana gitu loh. Cuman ya memang harus sabar dan di 2024 ini kita bisa mengimplementasikan
sabar tadi gitu loh. Kenapa? Karena kan tadi teman-teman sudah kita transfer segala bentuk teori yang kita punya dan kita ajarkan juga gitu. Jadi 2004 tinggal penerapannya. Selesai. Tuh. Esa, Esa nih. Iya. Saya belum masuk, Pak. Masih nawar di 400 perak. Kemarin tadi kasih analisa ADMR ya, ADMR walaupun tuh ternyata turun lagi ya hari ini. Oke. Berarti analisanya tembus. Karena cut loss-nya di sini maupun closingnya enggak ya. Marun dia closing marun Pak. Ya closing marun. 1.200 ya boleh lah. Heeh. Kalau dikonfirmasi di persalbar ya. Iya kasih ke sini lagi gitu. Enak, enak, udah enak lah, tinggal tinggal cari lah PTBA misalkan Pak. Tuh PTBA ya. MTEL. MTEL ya kalau nggak jalan besok sih mendingan lepas. Iya, Lola. saya udah sampaikan ke Pak Sena juga kan. MTEL besok nggak jalan lepas. Saya juga besok kalau MTEL Nah, udah nggak jalan saya lepas. ini PTBA kan yang saya bilang ya, kita masih bisa masuk di bottom loh. Walaupun dia trennya bearish, betul kan? Hmm, Betul. gitu. Di 2023 kita masih dapat tuh kesempatan masuk di bottom walaupun dia bearish. Dari Kenapa? ini Kita punya alat untuk hal tersebut gitu loh. ya pasti TMG Pak, bearish divergent turun dia. TMG. ITMG sama kan? Kita masih punya momentum untuk masuk di bottom kan? Hmm, Gitu loh. Pokoknya 1 tahun full kalau kita penerapannya sesuai, walaupun emitennya bearish, kita masih bisa tetap dapat kesempatan masuk di bottom. Gitu loh. Cuman ya kalau misalkan tadi ya kalau transaksinya aneh, hanya transaksi berdasarkan pengetahuan kemauan ya susah. Ini loh MTL. eh jadi ini apa? MTEL Candle apa Pak? Oh bukan candlenya. itu bukan candlenya Pak. Kalau dari candle dia belum ada perintah keluar sih. Betul. Saya Gitu loh. proyeksi MTEL itu waktu itu saya bagikan itu kan di ini tanggal 2 Januari. Di tanggal 3 Januarinya nih. Tanggal 3 Januari saya bilang ini ada bisa beli dan ini area harganya harga belinya masih sesuai nih. Saya ambil di bottomnya beli di sini, targetnya ke sini, cut loss-nya di sini dan belum pernah kena cut loss sama sekali. Target area TP-nya juga belum sampai kena, maupun udah sempat sampai setengahnya ya. Cuma kalau pergerakannya kayak gini, besok masih seperti ini juga, nggak ada kenaikan yang lebih serius. Saya tutup dulu MTAL. MTEL itu dia stuck bar untuk candle, tapi dia belum ada konfirmasi untuk jual ataupun beli. Betul. Nah, tetap kita masuknya di CRP buy kan, di Di si sini. Aqua Nah, kalau CRP buy itu. saya masuknya dari sini Jadi karena waktu itu ada divergen kalau nggak salah. belum lah, si MTEL ini belum belum kita keluar. Cuman ya kalau misalkan besok nggak naik, Tuh. ya selambat-lambatnya ya Jumat mending realisasi keluar. Kenapa? Karena kan trading Betul. gitu loh. Karena itu Trading. pertimbangan saya karena ini trading, saya besok keluar. Ini kan saya Beda masuknya karena cerita ini kalau divergen. kalau mau swing ya kita nggak bakal rekomendasikan masuk sekarang. Nanti Iyalah, mungkin Maret betul, gitu loh. Karena saham itu gini loh ya, kenaikan dia itu bisa relasinya bisa apa namanya continuation ketika memang ada dukungan cerita yang layak gitu loh. betul. Misalkan menuju kuartal 1 dilaporkan eh, laporan keuangannya membaik sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan kuartal sebelumnya, itu jadi narasi yang jadi salah satu momentum juga gitu loh, di mana inflow-nya nanti masuk. Kalau Mm, kayak sekarang ini kan kita nggak tahu beli MTL karena apa, secara fundamentalnya karena apa, secara makronya karena apa. Ini cuman pull karena momentum teknikal gitu loh. Kalau misalkan momentum teknikalnya dibatalkan ya batal, Sebenarnya gitu kan? kalau kalau Apalagi mau kalau yang menarik itu ini 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 akan menarik di 2024 bukan karena Telkomnya, tapi karena Telkomselnya 5G-nya akan diimplementasikan di 2024. 5G loh di nah 2024 itu secara meluas. Nah, ini ada narasinya untuk Telkom. Karena kan narasi Telkomsel kan udah gabung sekarang sama Telkom kan. Dan mereka sudah ada paket untuk penggabungan itu. Jadi satu pembayaran itu yang didapat adalah WiFi di rumah
sekaligus kuota untuk di handphone. Itu jauh lebih hemat. Kalau teman-teman ada yang Telkomsel, saya yakin di yang lainnya juga udah ada ya. Excel sama Indosat saya yakin harusnya bikin juga seperti itu. Karena udah Excel itu udah ada Excel Home kan sebenarnya. Dulu udah ada kayak WiFi Excel Home gitu, dan dia juga ada yang handphone punya kan, dan itu bisa digabung seperti Telkomsel dengan IndiHome lah istilah. Terakhir ini kan apa? Dia naik itu Pak 4.200 Hotelkom. Kalau Iya, feeling saya iya. ini base-nya. Tapi Ini kalau misalkan narasinya nggak bagus. bijak, Secara IWAT pun juga udah mulai naik lagi. Ini kalau mau yang telekomunikasi ini yang bagus. ya cuman kalau untuk investasi saya pikir nggak bijak ya. Tapi kalau untuk Betul. trading ya jelaskan. Untuk tradingnya, Untuk trading karena ini kan harga wajar udah di bawah, ini kan udah ketinggian kan. Tuh, dividennya juga nggak begitulah. nggak Cuman, begitu. tadi kan Pak Nana bilang ada narasinya. Ini ada narasi untuk Betul. Narasi ya buat untuk telekomunikasi ya. Telekomunikasi ini narasinya ada. Adi. Adi. Nah, Saya belum belum masuk ke sektor konstruksi betul. Ini pun yang lagi BUMN. saya sampaikan ke beberapa teman, kalau untuk konstruksi, apalagi BUMN karya atau apa, entah kenapa saya aha- lebih milih untuk menghindar dulu karena terlalu banyak eh, isu Bid sentimen, narasi. ya bad narasi, sentimennya jelek, negatif semua gitu. WSKT udah kena, ini Wika juga terlihat akan kena, gagal bayar semua ya untuk yang klien investasi mereka. Tinggal apa nih? Tinggal ADI, PTPP kayak gitu kan. Takutnya itu akan kena Lagian gitu. ini masih continuation bar Pak Ir. Itu Pucia Masih. Ya, belum batal itu. belum tahu sampai sekarang. Yang sebelumnya Pak, Ini yang nah di tengah. Nah, ya turun lagi. Jadi eh, intinya sih untuk konstruksi saya nggak begitu lihat dulu untuk di 2024. Justru tadi saya katakan lebih menarik di bukan konstruksinya tapi di perumahannya, khusus untuk perumahannya, terutama ya sama kalau untuk Tekon. trading ya silahkan ya Pak Ir ya. Ya. Peak 2 itu mau buka tol loh bener. Peak 2 itu kalau buka tol lumayan itu gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kita Izin ya. Saya nggak izin, terlalu lama aja, ini udah sejam. Ya, saya izin keluar lebih dulu ya. oke, Eh, boleh. Silakan dilanjut. Terima kasih untuk rekan-rekan. Terima kasih untuk Pak Irwan. Ya, Mungkin itu aja pesan saya, dibuat stock universe untuk rekan-rekan di tiga hal, income stock, spekulatif stock, dan growth stock, sehingga nanti portofolionya balance. Walaupun nanti harus trading itu kan akhirnya saya bilang saham ya, selalu sama akhirnya ya. Kalau mm, misalkan profit hari ini, besok bisa jadi loss gitu loh ya. Tapi ada balancing dari si income income stock, growth stock. stock, ataupun spekulatif stock gitu loh. Jadi kalaupun misalkan tradingnya tetap aman, pada akhirnya kan trading itu hanya memutarkan uang yang kita punya. Kalau jadi besar memang itu tujuannya ya Pak Ir ya, gitu Betul. loh. Kalau ujungnya kembali ke nilai yang sama, itu juga udah bagus sebetulnya, gitu loh. Betul. Karena eh, sama aja lah dagang di pasar pun gitu kan. Kadang balik modal, kadang BIP aja gitu. Yang penting eh, prosesnya bisa terus dilaksanakan gitu loh. Iya. Nah, tapi Pak kalau Nana, yang Ya, ya silakan. maaf menyela. ya, Kalau kenapa? yang growth stock, menurut Pak Nana sama Pak Irwan, cirinya yang seperti apa? Oh, growth stock. Itu aja. Nah, Nah, Growth oke, stock saya kan, jelasin iya. sebentar ya, lagi ya. Nah, ya, Growth silakan stock Pak. di kasih. 2024 itu pasti yang akan didukung oleh sektornya, Pak. Gitu loh. Nah, kita belum bisa perhatikan sektor di 2023 itu. Bentar ya, handphone saya mati, saya cas dulu. Nah, kalau growth stock kita pakai LC nih. Kita lihat dividend yield, kita lihat pure Nah, KOSPI, kita lihat harga wajar. Silakan kita Pak, belum lanjut. belum bisa menginformasikan emitennya apa, itu harus dicek memang satu-satu dengan aset LC, Mm-mm. gitu loh ya. Tapi biasanya, bentar, coba dicek di IDX Growth 30.
Itu ada juga jenis-jenis apa namanya? eh nama-nama emitennya. Daftar saham IDX Growth 2023 ya. Oke, sebentar. Itu kalau nggak salah saya ada loh. Nah, cuma kalau IDEXO 30-nya juga udah lumayan, indeksnya sendiri udah oke sih. Nah, ini kita punya ada Aces yang 2022 ya. Saya pakai yang 2022 nih. Ada Adro, ada Agi, ada Antam, ada BBCA, ada BBRI, ada BFIN, BRPT. Ini di 2023 kan menggila semua kan? Mm-mm. Gitu loh. BRPT lah yang kayaknya lebih menggila di 2000 Hoki, ada Harum, banyak lah, 30 emiten lah. Gitu loh. Itu di 2023 yang menggila kalau nggak salah BRPT ya Pak Ir ya. Ya, BRPT lumayan. BRPT naik berapa persen tuh 2023? Coba cek Pak. Waduh, ini gara-gara itu Kalau di DX Growth ya, sempat turun. ya serius ya kalau di DX Growth kita transaksinya baik, itu nggak bakalan kurang dari 60% lah per tahun. Nah, saya ada Pak, IDX 30 yang tahun lalu, Juli 2023, editan terakhir. Jadi yang perubahan terakhir di efektifnya itu di Oktober 2023 sebentar. 23. Saya masih pakai yang 2022 sih, kemarin belum update ke yang 2023 Agustus Pak Irwan, Agustus karena 2020. Iya karena sih, biasanya gini, penggunaannya IDX Agustus. Growth itu lebih kita bisa gunakan itu yang tahun sebelumnya gitu loh. Jadi kayak misalkan 2023 kita transaksi ya Pak ya. Hmm. Kita pakai data yang 2022 yang belum update gitu loh. Gitu. BRPT naik di berapa tuh Pak 2023? Ya. Waduh, naiknya lumayan nih waktu itu. Tunggu, coba saya hitung ya. Kalau sepanjang dari lo sampai ke high itu sampai 100% lebih. 100%. Hmm. Terus ada BBNI, banyak lah. Itu indeks growth tuh enak. Dia 30 emiten yang punya fundamental baik. Kita gampang, tinggal kita masuk di momentumnya gitu loh. Kita udah punya alatnya, udah tahu harga wajarnya berapa, tahu kapan belinya, ya tinggal tinggal pelaksanaan aja gitu loh. Nah, ini Pak Eko memberikan informasi nih. Iya, Pak. Nah, Nah, ini 30 emiten yang ada di IDX 30, edisi Juli 2023, tapi efektifnya itu di eh, Agustus September gitu ya. Loh, coba kita cek Akra, Pak. Ini Akra kayaknya lebih menarik nih. Akra. Akra. Oke, entar. Saya pindahkan juga ke tempat yang lain. Jadi, oh ya, udah. Di sini ya. Akra. Naik jauh. Udah naik, Pak. Nah, ini mungkin di 2024 kita bisa tunggu dia koreksi Hmm. Akra nih sepanjang koreksi untuk Ini si IDX Code ya. Akra ini baru Intinya masuk dari ke indeks ini. IDX Growth itu gampang lah. Kita tinggal tinggal masuk di bottom, nggak usah trading. Di IDX Growth trading ngapain? Gitu loh. Beli udah. Sayang. Oh, Beli, tahan 20%, 30% realisasi baru. betul. Gitu loh. Nah, ini salah satu emiten yang bisa masuk klasifikasi. Berarti ada 30 emiten tuh yang secara teoritis harus jadi perhatian teman-teman kan sepanjang 2024. Kapan kita masuknya ya nanti kalau misalkan di screener keluar, karena screener itu kan dia memberikan kita informasi fenomena yang sesuai teori yang kita pelajari gitu Pak Ir ya. Ya, Nah, jadi tunggu aja screenernya si Akra keluar tuh. Gitu loh. Screenernya si Adro keluar. Adro masuk nggak? Pakainya masih masuk di Adro deh. saya bagi itu di apa? Ado ada nomor satu. Saya bagi di Ada kan masuk. grup indeks Nah, ini 30. benar nih yang masuk UNTR, ITMG, BSSR, Saya udah kenyang BSSR waktu itu. Makanya saya pindah yang BSSR lain. gitu. Waktu itu udah lumayan lah di BSSR.
Nah, ini kan tinggal disiplinnya, pelaksanaannya bisa dilaksanakan atau tidak gitu loh. Betul. Menjelang dividen itu biasanya BSSR tuh dia harga sahamnya naik gitu kan. Itu salah satu spekulatif juga tuh gitu beli biar Ya, dapat growth yang lumayan gitu loh Pak. yang waktu Ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Eh, Cukup Pak Nana. Terima kasih Pak Nanti Irfan. secara klasifikasi mungkin bisa saya invite menggunakan LC ya. Karena nanti penilaiannya ada di LC. Eh, Kapan waktu kita nanti Zoom dengan LC? Mungkin harusnya di Januari ya, mungkin di minggu depan gitu loh. Tapi untuk jadwalnya saya belum tahu. Oke, ada lagi? Biar nggak terlalu panjang juga. Ini udah sejam juga ya rekamannya. Tapi secara garis besar tadi saya udah kasih gambaran yang saya analisa. Seperti yang tadi Panana juga sudah sampaikan, akan lebih ada kepastian analisanya itu di Maret. Bahkan Iya, nanti kayaknya saya share deh ya, iya kayaknya masuknya kapan. mm, Secara general, bukan secara emiten ya Pak Iri ya. iya secara general. Tapi bulan masuk secara general sehingga nanti kita bisa memilih emitennya masing-masing lah. Saya rasa kayaknya udah nggak ada Pak. Ini di chat juga Ya, udah nggak cukup ada. sekian, Pak Iri. Berarti itu aja yang bisa disampaikan malam ini. Semoga bisa berguna, semoga bisa jadi panduan. Tetap kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan aja di grup. Kita sebisa mungkin berusaha mungkin untuk menjawabnya di sana lebih detail. Ya, Em, oke kalau gitu Zoom-nya saya akhiri ya. Mohon maaf kalau tadi ada yang salah-salah kata. Saya stop dulu.